Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Margarita Sunbai SPD, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya adalah guru yang bertugas pada Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Raja Kupang. Video ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.1.h demonstrasi kontekstual, di mana saya akan memaparkan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang mengutamakan murid sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran atau student center. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, maka ada baiknya kita memahami lebih dalam tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya anak-anak dengan maksud agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sebagai guru, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi penuntun yang baik? Yang harus kita lakukan adalah mampu menggali serta memahami setiap potensi yang dimiliki anak. Mengapa? Karena setiap anak terlahir berbeda dengan potensi serta minat dan karakteristik yang berbeda. Seperti yang dikatakan dalam teori konvergensi, bahwa anak terlahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar-samar atau suram. Dan sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk menebalkan segala tulisan yang suram itu menjadi lebih tebal dan bermakna, serta menghasilkan budi pekerti yang baik. Untuk memberikan tuntunan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pahami semboyan Ki Hajar Dewantara yang disebut trilogi pendidikan. Di antaranya 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah memberi motivasi dan semangat. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Dengan berpegang pada asas trilogi pendidikan ini, maka murid akan memperoleh budi pekerti yang baik pula. Budi pekerti menjadi dasar untuk anak bisa hidup dan berkembang di masyarakat. Pendidikan budi pekerti anak bisa dimulai dari lingkungan keluarga yang menjadi lingkungan awal tempat anak mulai bertumbuh sesuai kodratnya. Selain budi pekerti, anak juga harus dituntun sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak hidup dan tumbuh. Setiap anak memiliki sifat dan lingkungan yang berbeda-beda. Karena itu, setiap anak
diperlakukan tidak sama dan harus sesuai dengan karakteristik lingkungan tempat mereka tinggal. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh anak. Artinya bahwa pendidikan itu dinamis dan berubah. Karena itu setiap anak harus diberikan tuntunan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Namun, tetap mengedepankan nilai-nilai sosiokultural yang ada di lingkungan tempat anak tinggal. Pendidikan harus mampu menciptakan ruang bagi anak untuk dapat mengeksplorasi setiap potensi yang ada dalam diri anak dengan tetap dalam tuntunan yang benar, sehingga anak mampu menjadi mandiri serta cakap dalam mengatur hidupnya. Pendidikan merupakan proses yang terus berubah dan berkembang seiring perkembangan zaman. Karena itu, sebagai guru, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Mari kita memperhatikan asas Trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang bisa digunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu 1. Asas kontinuitas, di mana pendidikan yang harus terus berkembang secara terus-menerus seumur hidup, karena belajar tidak terbatas. Yang kedua, asas konvergensi, di mana pendidikan harus memanfaatkan berbagai sumber yang disesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Yang ketiga, asas konsentris, yang artinya pendidikan dilakukan harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang berkembang di daerah kita masing-masing. Karena itu, sebagai guru, apa yang telah saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, karena murid saya merupakan peserta didik berkebutuhan khusus, memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis kebutuhannya, serta berbeda dengan murid normal pada umumnya. Yang kedua, melakukan asesmen untuk mengetahui potensi, bakat, dan minat serta kebutuhan murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, berusaha menggali setiap potensi anak dengan cara mengikutsertakan anak dalam setiap kegiatan perlombaan, baik itu seni, olahraga, maupun keterampilan. Yang kelima, membebaskan diri untuk dapat mengekspresikan diri dengan berbagai cara sesuai dengan potensi serta bakat dan minat. Sekian dan terima kasih. Mari membawa anak-anak kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya dengan memberi diri untuk melayani dengan hati yang penuh ketulusan. Salam dan bahagia.